Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1491 Bunga 10.000 Tahun 2. Lan Xiyu sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tahu paviliun Tianxing dengan baik, dan informasi dari 13 utusan berada dalam genggamannya. Karena An Liuyan adalah satu-satunya wanita di antara ke-13 utusan, mereka telah lama memperhatikannya, dan pertemuan kebetulan ini membuatnya dalam suasana hati yang baik. Tapi suasana hatinya yang sangat baik menghilang ketika dia melihat Lin Yun berdiri di samping An Liuyan. "Kamu terlalu sopan." An Liuyan tersenyum. Ketika Lan Xiyu melihat mata An Liuyan yang berkilauan dan sosoknya yang mempesona, itu membuat Lan Xiyu semakin sulit untuk menahan api di dalam hatinya, dan dia tersenyum, "Sudah takdir kita bertemu di sini. Karena utusan An tidak berada di lembah pemakaman naga tetapi di sini, saya yakin Anda memiliki pemikiran yang sama dengan saya. Mengapa kita tidak melakukan perjalanan bersama? Kau harus bertanya pada temanku tentang itu." An Liuyan tersenyum saat dia menatap Lin Yun. Lan Xiyu terkejut mendengarnya karena ini berarti hubungan An Liuyan dengan pemuda itu tidak sederhana. Tapi pemuda itu hanya berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 5, dan dia tidak berpikir bahwa seseorang seperti dia cocok untuk An Liuyan. Jadi dia menganggapnya sebagai An Liuyan telah menolaknya. Segera, ledakan amarah berkobar di dalam hatinya, tetapi dia mempertahankan ketenangannya dan tersenyum. "Utusan An, kamu benar-benar tahu cara bercanda." Pendekar pedang berpakaian abu-abu di sampingnya dengan dingin menatap Lin Yun, "Aku akan pergi sekarang, jika aku jadi kamu." Dua orang di samping Lan Xiyu adalah tamu yang diundang oleh Aula Dunia Bawah dan keduanya berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 7. Lin Yun secara alami bisa mengetahui bahwa mereka meremehkan dia dan tidak menganggapnya serius. "Tapi sayang sekali kamu bukan aku. Ayo pergi," kata Lin Yun sebelum pergi dengan An Liuyan. Melihat ini, Lan Xiyu melihat siluet mereka dengan tatapannya berkedip-kedip. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tapi pendekar pedang berpakaian abu-abu itu berkata dengan jijik, "Tuan Muda Lan, kenapa kau tidak membiarkanku menyingkirkannya? Saya hanya perlu satu pedang untuk menghadapi orang seperti dia. Tidak perlu terburu-buru. Orang itu hanyalah sepotong sampah, dan dia adalah perisai yang diambil An Liuyan. Bahkan jika kita membunuhnya, tidak ada gunanya karena An Liuyan hanya akan menemukan alasan baru. Kami masih punya banyak waktu untuk bermain, dan saya ingin membuatnya mengikuti saya dengan sukarela." Lan Xiyu tersenyum dengan mata menyipit. Dia tampak percaya diri karena dia bukan hanya murid inti dari Aula Dunia Bawah, tetapi juga dari klan suci kuno. Klan Lan dari kehancuran timur adalah raksasa yang sebanding dengan tanah suci, dan sangat mudah baginya untuk berurusan dengan utusan dari paviliun Tianxing. Sejak dia masih muda, tidak ada yang bisa menyainginya setiap kali dia membayangkan sesuatu, apakah itu harta atau keindahan. Lin Yun dan An Liuyan dengan cepat bergerak keluar lembah, dan mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak hanya ada reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ini, bahkan ada berbagai macam medan. Tebing, sungai, tanah tandus, rawa. Semua jenis lanskap bisa dilihat, dipenuhi dengan berbagai pohon suci yang dikelilingi oleh para kultivator. Beberapa saat kemudian, An Liuyan berkata, "Apakah Anda menyesal bepergian dengan saya? Wajar jika menarik masalah saat bepergian dengan keindahan seperti itu. Tapi aku tidak takut akan masalah." Lin Yun menjawab, "Kamu lebih percaya diri daripada yang aku kira," kata An Liuyan. Lan Xiyu adalah salah satu dari 7 murid inti Netherworld Hall. Kekuatannya mungkin berada di urutan terakhir, tapi tidak ada yang berani meremehkannya di sekte ini. Klan Lan juga merupakan salah satu klan suci kuno di kehancuran timur. Dia adalah keturunan langsung dari klan Lan, yang berarti dia memiliki garis keturunan klan suci kuno yang mengalir di tubuhnya. Seseorang dari klan suci kuno bisa bergabung dengan sekte iblis. Lin Yun bertanya dengan nada terkejut. "Kenapa tidak? Kita tidak berada di kekaisaran naga suci. Jangan lupa bahwa ini adalah kehancuran timur," kata An Liuyan. "Penglihatanmu terbatas pada domain tandus kuno. Domain tandus kuno bukanlah wilayah inti dari kehancuran timur. Itu hanya menempati 30% dari wilayah itu. Kehancuran timur jauh lebih besar dari domain tandus kuno."
Lin Yun tidak lagi terganggu oleh itu dan bertanya, apa maksudnya tadi saat dia mengatakan bahwa kamu memiliki pemikiran yang sama dengannya dengan tidak pergi ke lembah pemakaman naga? An Liuyan kemudian berbagi dengan Lin Yun apa yang dia pelajari dari Paviliun Tianxing. Alam astral sisa naga dapat dibagi menjadi 5 bagian, dan lembah pemakaman naga adalah wilayah paling berbahaya di alam astral. Tapi itu juga mengandung paling banyak peluang, dan tulang naga ilahi yang dicari Lin Yun mungkin ditemukan di sana. Selain itu juga dibagi menjadi utara, selatan, timur, dan barat. Mereka berada di wilayah timur di mana pohon-pohon suci dapat ditemukan di mana-mana. Wilayah selatan adalah tanah tandus yang diselimuti api. Itu adalah wilayah terlarang, dan bukan tempat yang bisa dimasuki oleh seseorang di alam inti Elysium. Bagian barat adalah gurun pasir dengan oasis di dalamnya. Berbagai bunga eksotis dapat ditemukan di sana, bersama dengan berbagai ramuan suci. Utara adalah pemakaman yang penuh dengan dosa, kebencian, dan hantu. Itu adalah tempat yang berharga untuk berkultivasi di mata banyak kultivator. Para ahli terkuat dari 7 sekte iblis secara alami akan berkumpul di lembah pemakaman naga untuk mengambil tulang naga ilahi dan harta lainnya. Tapi terlalu berbahaya di sana. Itu tidak akan aman bahkan untuk seseorang di alam inti Elysium surgawi bintang 9. An Liuyan tidak berniat pergi ke sana dan ingin mencoba peruntungannya di wilayah lain. Lan Xiyu berada di peringkat terbawah di antara 7 murid inti dari Netherworld Hall. Jadi dia secara alami tidak berani pergi ke lembah pemakaman naga, dan tidak ada yang bisa menyuruhnya untuk melakukan yang sebaliknya. Jadi dia pikir An Liuyan memiliki pemikiran yang sama dengannya ketika dia melihatnya. Sejujurnya, An Liuyan tidak pergi ke lembah pemakaman naga karena dia khawatir Lin Yun akan kehilangan nyawanya. Jadi dia ingin membawanya berkeliling dan mengumpulkan harta karun untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan kesempatan yang cukup, Lin Yun mungkin memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan tulang naga ilahi dengan 7 orang jenius dari 7 sekte iblis lainnya. Kau merasa aku tidak bisa bersaing dengan 7 orang jenius dari 7 sekte iblis dengan kekuatanku saat ini? Lin Yun bertanya. Seorang Liuyan menganggukkan kepalanya, dia tidak malu untuk mengakuinya. Lin Yun kuat, tapi dia hanya berada di alam inti Elysium surgawi bintang 5. Para pemimpin sekte iblis yang jenius setidaknya berada di alam inti Elysium surgawi bintang 8. Selain itu, mereka juga memiliki ahli alam inti Elysium surgawi bintang 9 di sekitar mereka, dan mereka adalah monster yang hidup selama ratusan tahun. Mereka sudah berencana untuk terjebak di alam inti Elysium selama sisa hidup mereka, jadi mereka bisa dianggap sebagai makhluk yang tak terkalahkan di alam inti Elysium. Jadi, bagaimana menurutmu sekarang? An Liuyan tersenyum sambil mengedipkan matanya. Mendengar itu, Lin Yun tersenyum dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa lembah pemakaman naga itu menakutkan, dan mereka tidak akan bisa masuk dalam waktu dekat. Jadi mereka menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk mencari pohon suci dan harta karun lainnya. Mereka menemukan banyak barang kuno, tetapi aura dan rune suci telah terkikis oleh aliran waktu. Artefak suci kuno ini bersinar terang di era terakhir, dan hanya dengan melihatnya saja sudah cukup untuk membuat siapapun menghela nafas, bahkan saat melihat artefak yang berkarat. Tapi untungnya, mereka menemukan banyak buah suci, jadi Lin Yun tidak dengan tangan kosong. Setelah mereka menyapu wilayah timur, Lin Yun dan An Liuyan bersiap untuk mencoba peruntungan di oasis di wilayah barat. Lagi pula, tinggal di wilayah timur tidak akan memberi mereka keuntungan lain. Keduanya datang ke gurun dan berjalan di dasar sungai yang kering. Selama periode ini, mereka bertemu dengan banyak tamu dari sekte iblis lainnya dan mengumpulkan banyak informasi mengenai lembah pemakaman naga. Itu tidak berjalan mulus bagi mereka yang berada di lembah pemakaman naga. Mereka mendengar bahwa di bawah aura naga yang tersisa yang menyelimuti wilayah itu, kekuatan semua orang akan turun secara signifikan. Selain itu, ada juga berbagai eksistensi yang menakutkan seperti mayat iblis berdarah naga. Itu adalah mayat iblis kuno yang tercemar darah naga. Jadi, bahkan mayat iblis berdarah naga yang paling lemah pun memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam inti Elysium surgawi bintang 8. Tapi ada juga kabar baik, mayat-mayat iblis itu tidak bisa meninggalkan lembah. Mereka berdua mengeksekusi teknik gerakan mereka sambil berjalan di atas dasar sungai yang kering. Satu langkah mereka setara dengan 1000 meter, meskipun mereka terlihat seperti sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba, Lin Yun berhenti karena pedang pemakaman bunga di dalam kotak pedangnya bergetar. Dia langsung mengerti apa yang terjadi karena dia memiliki hubungan yang dalam dengan pedang pemakaman bunga.
Ini berarti mungkin ada bunga-bunga eksotis di sini. Menutup matanya, Lin Yun merentangkan niat pedangnya dan bisa merasakan fluktuasi samar, tapi itu sangat samar sehingga menghilang saat dia mencoba menemukannya lagi. Ada apa? An Liuyan bertanya. Bepergian dengan seorang wanita cantik tidak hanya membawa masalah. Lin Yun berhenti sejenak sebelum dia tersenyum, saya mungkin menemukan bunga eksotis 10.000 tahun. Bab 1492 baiklah. Seorang Liuyan tertegun sejenak mendengar itu sebelum dia bertanya, Lin Yun, apa yang kau katakan tadi? Bunga eksotis 10.000 tahun. Sebelum itu, aku bilang. Lin Yun berhenti di tengah jalan dan melihat An Liuyan menatapnya sambil tersenyum. Lanjutkan, kata Liuyan dengan senyum menawan. Aku bilang masalah tidak hanya datang dengan bepergian dengan seorang wanita cantik, tapi kita juga cukup beruntung. Lin Yun tersenyum. Hehe. An Liuyan tersenyum dengan mata menyipit. Ini membuat Lin Yun bertanya-tanya apakah dia bodoh. Tapi dia segera mengalihkan pandangannya ke sekeliling untuk mencoba merasakan bunga eksotis itu melalui pedang pemakaman bunga. Tapi dia tidak bisa menemukannya dengan mata telanjang, yang berarti bunga eksotis itu mungkin memiliki kemampuan kamuflase dan menyatu dengan sekitarnya. Menolak untuk percaya bahwa dia tidak dapat menemukannya, Lin Yun menutup matanya dan mengaktifkan rune suci gagak emas di istananya yang dalam. Sebenarnya, dia juga bisa dianggap sebagai seorang spiritualis suci, hanya saja dia tidak begitu sah. Setelah energi jiwanya mulai tercurah, dia masih tidak bisa menemukan bunga eksotis itu sambil mengandalkannya sendiri. Dia kemudian menyatukan niat pedangnya dengan energi jiwanya. Detik berikutnya, sebuah riak aneh muncul dalam indranya. Ketika dia membuka matanya, dia melambaikan tangan kanannya, dan pedang pemakaman bunga terbang keluar dari kotak pedangnya. Ketika pedang pemakaman bunga muncul kembali, dia menikamnya ke tanah, menciptakan sebuah celah dan mengungkapkan bunga emas dengan ketinggian 10 meter. Bunga lampu sorot emas. Lin Yun bergumam saat dia melihatnya. Dia pernah mendapatkannya sebelumnya, tapi yang itu baru berumur 1000 tahun. Yang ini mungkin sudah mencapai 10.000 tahun. Tidak hanya eksotis, bahkan memiliki kecerdasan, memiliki kekuatan yang luar biasa. Bunga arus emas meronta-ronta dengan putus asa, tapi pedang pemakaman bunga dengan kuat menekannya. Saat cahaya mengalir pada rune pedang, aroma bunga di sekitarnya mengalir ke dalamnya. Saat Lin Yun membuat segel lain, dua jiwa pedangnya terbang keluar dari tengah alisnya. Ketika dua jiwa pedang memberdayakan pedang pemakaman bunga, kekuatan pedang itu meroket, dan Lin Yun bergumam, melahap. Kecepatan melahap pedang pemakaman bunga meningkat. Ketika pedang pemakaman bunga melahap aroma bunga, secara bertahap menjadi lebih tajam, dan rune di pedang itu berangsur-angsur menyala. Apa nama pedang ini? An Liuyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pemakaman bunga. Lin Yun menjawab sambil melihat pedang itu. Bunga aliran emas berjuang mati-matian, tapi dia hampir tidak mempertahankan keadaan ini, bahkan di bawah pemberdayaan jiwa pedang gandanya. Tapi ini juga berarti pedang pemakaman bunga akan sangat diuntungkan dari ini setelah melahap bunga itu. Apakah kamu butuh bantuan? Seorang Liuyan bertanya setelah melihat betapa beratnya bagi Lin Yun untuk mempertahankan keadaan ini. Tidak apa-apa. Lin Yun menggelengkan kepalanya. Saat pedang pemakaman bunga terus melahap, bunga lampu sorot emas berangsur-angsur menyusut ukurannya, dan tingginya hampir 1 meter setelah 4 jam. Melihat pemandangan ini, Lin Yun menghela nafas lega. Melihat celah di bawahnya, dia mundur beberapa ratus meter jauhnya dengan tangan di atas lutut, sementara jiwa pedang gandanya kembali ke tengah alisnya. Menghela nafas, Lin Yun perlahan menutup matanya dan mengedarkan sutra pedang langit ilahi. Kali ini, An Liuyan dengan jelas melihat jiwa pedang gandanya, dan dia sekarang tahu mengapa dia memiliki pencapaian yang begitu kuat dalam pedang. Dia tidak bisa menahan keterkejutan di matanya, terkejut dengan bakat Lin Yun. Dia telah bersamanya untuk waktu yang lama, dan dia tidak menyadarinya. Selain itu, Lin Yun tidak tampak pemarah dan sombong seperti rumor yang beredar. Seorang Liuyan memutar matanya sebentar saat senyum muncul di bibirnya saat dia menatap Lin Yun. Sinar pedang yang sangat kuat. Sebenarnya ada pedang suci di dasar sungai. Beberapa sosok muncul di kejauhan, dan suaranya cukup familiar. Ketika ketiga sosok itu muncul, sosok yang akrab muncul di pandangan An Liuyan. Lan Xiyu dari Aula Dunia Bawah, yang sebelumnya mengundangnya, dan yang berseru sebelumnya adalah pendekar pedang berpakaian abu-abu. Ketika Lan Xiyu melihat An Liuyan, dia bersuka cita. Lin Yun tiba-tiba membuka matanya dan meraih bahu An Liuyan sebelum mundur beberapa ratus meter.
Ketika Lan Xiyu melihat tangan Lin Yun di bahu An Liuyan, wajahnya langsung tenggelam. Tidak mudah baginya dan An Liuyan untuk bertemu satu sama lain lagi. Jadi dia menjadi kesal ketika dia melihat sampah itu bersamanya. Tuan muda, lihat pedang itu. Pendekar pedang berpakaian abu-abu itu menunjuk ke arah pedang pemakaman bunga dengan keserakahan yang berkedip di kedalaman pupil matanya. Ini adalah pedang suci yang ditempa dengan kayu metalik dan pasti memiliki asal-usul yang menakutkan. Cahaya suci yang dipancarkannya belum menghilang. Pria parubaya kurus lainnya juga memiliki kegembiraan di wajahnya. Tuan muda Lan, ini pasti harta karun yang selamat dari era sebelumnya. Ini adalah kesempatan yang bagus, dan saya harus mengucapkan selamat kepada Tuan muda Lan atas keberuntungan Anda. Lan Xiyu tertegun sejenak sebelum dia bersuka cita, ini adalah kesempatan yang dikirim oleh Tuhan. Sepertinya surga pun membantu saya. Tapi An Liuyan menjadi cemas karena dia tahu itu adalah pedang Lin Yun. Tepat ketika dia ingin melangkah maju, dia dihentikan oleh Lin Yun. Haha, Changmu, pergi dan ambil pedang itu untukku. Lan Xiyu tersenyum. Ketika dia melirik Lin Yun dari sudut matanya, dia tidak memasukkan Lin Yun ke dalam hatinya. Ini membuat An Liuyan mengertakkan gigi dengan dada terangkat berat. Dia tidak percaya bahwa ada seseorang yang bertindak tanpa malu-malu. Lin Yun, apakah kamu tidak marah? Itu pedangmu. An Liuyan mengirimkan suaranya ke Lin Yun. Tidak ada yang bisa mengambil pedangku dariku. Jadi jangan khawatir dan lihat saja. Lin Yun dengan tenang menjawab. Setelah pendekar pedang berpakaian abu-abu itu maju dan muncul di atas pedang pemakaman bunga, dia bisa melihat 5.000 rune suci di pedang itu dan rune biru terukir di permukaannya. Pedang ini memberinya perasaan bahwa pedang ini bahkan bisa merobek ruang angkasa dengan ayunan sederhana. Ini benar-benar harta karun. Mata Changmu dengan rakus jatuh ke pedang dan turun dari langit. Tapi tepat ketika dia akan mengambilnya, rune suci mengalir di atas pedang, dan sebuah luka muncul di telapak tangannya. Menarik. Changmu tersenyum saat dia melepaskan niat pedangnya. Dia ingin menekan pedang ini sebelum mengambilnya, tetapi wajahnya segera menjadi jelek karena dia menyadari bahwa sulit baginya untuk menekannya. Apa yang kamu lakukan? Pergi dan bantu dia. Lan Xiyu berteriak pada pria parubaya kurus yang juga merupakan ahli alam inti Elysium Surgawi Bintang 7. Orang ini mengenakan jubah suci Zamrud yang membuatnya mengeluarkan temperamen yang luar biasa. Ketika keduanya bergabung, pedang pemakaman bunga semakin bergetar, terdengar seperti musik kecapi. Di telinga Lan Xiyu, itu sangat indah. Ini membuatnya dalam suasana hati yang baik saat dia diam-diam melirik Lin Yun. Ketika dia melihat Lin Yun berdiri di belakang An Liuyan, dia tidak bisa menahan rasa jijik pada murid-muridnya. Dalam pandangannya, Lin Yun hanya bisa melihat saat dia mengambil harta karun itu, dan An Liuyan lebih suka tinggal dengan sepotong sampah seperti itu daripada menerima undangannya. Jadi dia memutuskan untuk berurusan dengan Lin Yun setelah dia mengambil pedang itu. Apa yang terjadi? Kakiku. Saat itu juga, wajah pria parubaya dan pendekar pedang itu berubah. Mereka bisa melihat lapisan kabut menyelimuti tubuh mereka. Di dalam kabut, mereka bisa merasakan aliran darah dan energi astral mereka membeku, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Hal ini membuat wajah mereka berubah karena mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Hal ini juga membuat wajah Lan Xiyu berubah sebentar. Ketika dia memusatkan perhatiannya pada mereka, dia terkejut saat menemukan gumpalan aura menakutkan yang berasal dari celah di dasar sungai. Itu tidak signifikan, tapi itu aneh karena bisa membekukan Changmu dan pria kurus itu. Tidak hanya membekukan otot mereka, tapi juga energi astral mereka. Kedua orang yang membeku itu tidak bisa lagi memperhatikan pedang itu. Mereka mencoba melakukan berbagai cara untuk menghilangkan aura menakutkan itu. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Mereka dapat merasakan bahwa energi astral mereka pun membeku, seketika menyelimuti hati mereka dengan rasa takut. Tuan muda Lan, selamatkan aku. Keduanya panik, dan wajah mereka berubah. An Liuyan juga terkejut karena dia tidak pernah mengharapkan ini. Dia kemudian memikirkan bagaimana Lin Yun mundur bersamanya, dia langsung bertanya-tanya apakah Lin Yun sebelumnya telah menemukan ini. Sialan. Lan Xiyu mengutuk sebelum dia menoleh ke Lin Yun, bajingan, apakah kamu di balik ini? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Lin Yun menggelengkan kepalanya. Tuan muda Lan, kau pasti bercanda. Ini adalah keberuntunganmu. Jadi apa hubungannya dengan kita? An Liuyan tersenyum. Jawaban itu membuat Lan Xiyu semakin geram, dan dengan dingin dia berkata, dasar sampah, pergi dan selamatkan mereka. Jika tidak, aula dunia bawah tidak akan membiarkanmu pergi,
dan tidak akan ada tempat untukmu di kehancuran timur. Tapi Lin Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun, bertingkah seolah-olah dia sedang berpikir keras. Selama kamu bisa melakukan apa yang aku katakan, aku akan menyerah pada pedang suci itu. Lan Xiyu berkata dengan cahaya dingin melintas di pupil matanya. Saat itu, Lin Yun bisa merasakan beberapa aura beberapa ratus mil jauhnya, tapi semuanya tersembunyi. Dasar sampah, kenapa kamu tidak bergerak? Apa kau tidak takut dengan aula dunia bawahku? Lan Xiyu melonjak dengan niat membunuh saat dia melepaskan kultivasinya di alam inti Elysium Surgawi Bintang 7. Secara bersamaan, aura baleful yang melonjak di tengah alisnya memadat menjadi tanda merah darah. Ini mengubah wajah An Liuyan karena dia masih takut pada aula dunia bawah. Bagaimanapun, itu tidak meremehkan untuk menyebut aula dunia bawah sebagai kepala dari 7 sekte iblis. Baiklah. Lin Yun melayang ke langit, terbang melewati keduanya, dan melambaikan tangannya, memanggil pedang pemakaman bunga ke tangannya. Ketika dia meraih pedang pemakaman bunga, dia berbalik dan mengayunkan pedangnya, langsung memenggal kepala keduanya. Dua ahli alam inti Elysium Surgawi Bintang 7 kehilangan nyawa mereka begitu saja. Kau sedang mendekati kematian. Lan Xiyu meraung setelah tertegun sejenak. Tapi tepat ketika dia hendak bergerak, Lin Yun sudah menyerbu dan mengayunkan pedangnya ke bawah. Saat dia melepaskan niat pedang langit, Lin Yun juga mengedarkan 2000 helai aura suci di istana ungu miliknya. Lan Xiyu menggunakan kekuatan penuhnya dan hampir tidak bisa menahan serangan ini. Pupil matanya dengan cepat menyusut saat darah menetes dari sudut mulutnya. Di sisi lain, Lin Yun dengan cepat mengayunkan total 7 pedang, menyebabkan Lan Xiyu memuntahkan seteguk darah sebelum dia dikirim terbang menjauh. Bagaimana ini mungkin? Lan Xiyu berseru kaget saat dia terbaring di tanah. Bab 1493 Gua Es Giok. Lan Xiyu terlempar terbang sambil memuntahkan darah setelah 7 tebasan pedang dari Lin Yun. Tidak mungkin Lan Xiyu tidak terkejut. Bagaimanapun, Lin Yun membunuh 2 ahli alam inti Elysium Surgawi Bintang 7 karena aura yang aneh dan menakutkan. Keduanya tidak bisa bergerak, dan mereka tidak mengira Lin Yun akan tiba-tiba menyerang mereka. Tapi Lan Xiyu adalah seorang ahli sejati di alam inti Elysium Surgawi Bintang 7 tanpa kekuatannya ditekan. Sebagai salah satu dari 7 murid inti dari Netherworld Hall, itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya, bahkan jika dia berada di peringkat terakhir. Dia bukanlah seseorang yang bisa ditandingi oleh realem inti Elysium Surgawi Bintang 5. Tatapannya segera jatuh ke pedang di tangan Lin Yun, dan dia merasa itu pasti karena itu. Itu juga tidak aneh karena pedang pemakaman bunga telah melahap bunga eksotis, meningkatkan rune sucinya sebanyak 4.000, dan totalnya hampir 7.000 rune suci. Jadi kekuatan pedang itu jauh lebih kuat, dan dia secara alami berpikir bahwa pedang itulah yang menyebabkan Lin Yun bisa mengalahkannya. Tanpa pedang itu, tidak akan semudah itu bagi Lin Yun untuk mengalahkan Lan Xiyu. Kemudian lagi, itu hanya sedikit lebih merepotkan dan tidak seperti yang dipikirkan Lan Xiyu. Siapa kamu? Mata Lan Xiyu berkobar dengan amarah saat dia melihat Lin Yun mendekatinya. Lin Tian. Lin Yun menjawab. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tahu siapa aku? Lan Xiyu tiba-tiba menjadi gugup setelah melihat Lin Yun mendekatinya. Dia sedikit ketakutan, terutama setelah bertarung dengan Lin Yun tadi. Dia merasa pedang itu mungkin saja merupakan artefak suci rune kuno yang sangat banyak atau artefak suci raja. Lin Yun berlari maju, mengayunkan pedangnya dan langsung menutupi wajah Lan Xiyu dengan darah dengan beberapa gigi yang patah beterbangan. Hal ini mengejutkan Lin Yun karena dia seharusnya mengambil nyawa Lan Xiyu dengan ayunan itu. Selain baju besi suci, Lan Xiyu tampaknya memiliki artefak tipe Liontin, memberinya kemampuan perlindungan yang kuat. Hal ini langsung membuat Lan Xiyu, yang berjuang untuk bangkit kembali, jatuh ke dalam ketakutan. Jelas bahwa Lin Yun benar-benar berencana untuk membunuhnya. Tidak peduli apakah dia salah satu dari 7 murid inti aula dunia bawah atau bahkan keturunan langsung klan Lan. Saat itu, dasar sungai meledak, memperlihatkan sebuah gua putih giok yang memancarkan hawa dingin yang menakutkan dan aura kuno. Siapapun bisa tahu bahwa ini tidak sederhana. Dalam momen singkat ketika Lin Yun sedang teralihkan, Lan Xiyu sudah mengeksekusi teknik gerakannya untuk melarikan diri. Saat dia berlari, dia dengan kejam meraung, "Kau sudah mati. Dan kau juga, An Liuyan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Alam astral sisa naga akan menjadi peti mati kalian." Tapi Lin Yun hanya meliriknya dan memilih untuk tidak mengejarnya. Ketika An Liuyan datang, dia mengunci alisnya. "Kenapa kau membiarkan dia pergi begitu saja?
Tidak mudah untuk membunuhnya. Dia memiliki liontin, dan itu mungkin adalah artefak suci rune yang sangat banyak. Lin Yun berkata sambil berpikir keras. Artefak suci rune yang sangat banyak. Klan Lan memang memiliki kekayaan. Kata An Liuyan. Tidak jauh dari situ, banyak kultivator tertarik oleh cahaya suci dari sebelumnya, dan mereka semua tersembunyi dalam kegelapan. Tetapi mereka dengan jelas melihat apa yang dilakukan Lin Yun. Semua orang tahu An Liuyan memiliki kultivator alam inti Elysium Surgawi bintang 5 di sampingnya, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa dia akan begitu kuat. Lan Xiyu adalah seorang ahli di alam inti Elysium Surgawi bintang 7, dan Lin Yun dengan mudah mengalahkannya. Di antara 7 sekte iblis, Aula Dunia Bawah dan Sekte Bulan Darah berada di level yang sama. Mereka satu tingkat di atas yang lain. Dia sudah mati karena dia berani membunuh seseorang dari Aula Dunia Bawah. Dia terlalu impulsif. Dia seharusnya tahan dengan itu. Sekarang, dia menjadikan dirinya musuh Aula Dunia Bawah. Saya mendengar bahwa Aula Dunia Bawah memiliki murid inti lainnya, dan Lan Xiyu mungkin pergi mencari kakak laki-lakinya. Keenam kakak laki-lakinya adalah orang yang kejam. Siapa yang dia cari? Bukankah semua murid inti ada di lembah pemakaman naga? Aku tidak tahu siapa dia, tepatnya. Sekte iblis terhalang di lembah pemakaman naga, begitu banyak orang mundur. Saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri, satu demi satu sosok berjalan keluar, tertarik pada gua itu. Tetapi mereka juga takut karena mereka telah melihat bagaimana dua tamu yang mengikuti Lan Xiyu membeku. Namun setelah beberapa kali mencoba, mereka menyadari bahwa mereka akan aman jika mereka menggunakan energi astral mereka untuk melindungi diri mereka sendiri sebelumnya. Setidaknya aura dingin, untuk saat ini, tidak akan membahayakan mereka. Sekarang setelah mereka memikirkannya, kedua tamu itu mati secara tidak adil dan ceroboh karena mereka tertarik oleh pedang suci itu sebelumnya. Pada saat berikutnya, satu demi satu orang terjun ke dalam gua. Apakah kita akan turun? An Liuyan bertanya, menatap Lin Yun. Ada yang aneh dengan gua ini. Tidak sesederhana yang dipikirkan orang-orang ini. Lin Yun berkata dengan keraguan singkat di wajahnya. Kalau begitu, aku akan memanggil Penatua Chen dan yang lainnya. An Liuyan menyarankan setelah merenung sejenak. Mungkin sudah terlambat, kalau begitu. Aku akan memikirkan sesuatu. Lin Yun menginginkan harta karun tapi dia tidak ingin mati sia-sia. Sesosok tubuh melesat melintasi langit, menuju ke arah gua. Tapi dia tiba-tiba berhenti dan berbalik. Dia adalah Xiao Yun, bersukacita saat melihat Lin Yun dan An Liuyan. Saudara Lin, utusan An, kalian berdua ada di sini. Hehe, kalian pasti tertarik dengan gua ini. Aku melihat tempat ini dari jarak 100 mil dengan mata suci Yin yang mendalam, dan pasti ada harta karun di sini. Xiao Yun dengan percaya diri berkata. Lin Yun tidak keberatan dengan hal itu karena dia tahu tempat ini mungkin istimewa karena bisa melahirkan bunga berusia 10.000 tahun yang eksotis. Ayo kita masuk bersama-sama. Xiao Yun mendesak. Ayo kita pergi, kata Lin Yun setelah ragu-ragu sebentar. Di sebuah reruntuhan yang terletak di gurun, Lan Xiyu bertemu dengan kakak seniornya, Si Feng, yang berada di peringkat ke-6. Orang ini memiliki sosok yang kuat dan mengenakan baju besi perak yang memiliki sepasang sayap. Sayap ini memiliki kerangka perak dan bulu merah tua yang dipenuhi dengan aura baleful yang gelap. Selain itu, dia memiliki 20 orang bawahan tamu, dan anak buahnya jauh lebih kuat dari Lan Xiyu. Di antara mereka, 5 berada di alam inti Elysium Surgawi bintang 8 dan 1 di alam inti Elysium Surgawi bintang 9. Setelah mereka mundur dari lembah pemakaman naga, mereka tidak kenal takut di jalan mereka, dan tidak ada yang berani bersaing dengan mereka di berbagai reruntuhan. Ahli alam inti Elysium Surgawi bintang 9 adalah seorang lelaki tua yang memiliki temperamen yang menakutkan. Namanya Ku Ying, peringkat 806 di peringkat inti Elysium. Ini adalah orang yang kejam, dan kultivasinya telah lama mencapai ketinggian yang menakutkan dengan usia lebih dari 200 tahun. Dia praktis tak terkalahkan di alam inti Elysium. Orang seperti dia akan membuat terobosan ke alam nadi naga jika umurnya tidak segera berakhir. Ketika Si Feng mendengar apa yang dikatakan Lan Xiyu, dia tersenyum menakutkan. Lin Tian, nama yang belum pernah saya dengar. Karena dia berani membunuh seseorang dari aula dunia bawah kita, itu mungkin nama palsu, dan dia mungkin memiliki asal-usul yang sangat besar. Aula dunia bawah adalah sekte iblis, dan sekte iblis dikenal karena kebrutalan mereka. Secara umum, tidak banyak orang yang berani memprovokasi sekte iblis, terutama raksasa seperti Netherworld Hall.
Sambil mengertakkan gigi, Lan Xiyu memiliki kemarahan di wajahnya, dia juga memiliki pedang suci kuno. Pedang suci langka yang ditempa dengan kayu logam sangat menakutkan. Aku kalah setelah 1.200 pedang, dan dia hanya berada di alam inti Elysium surgawi bintang 5. Sebuah cahaya melintas di pupil mata Ku Ying, dan dia bertanya, kayu metalik. Jenis kayu apa? Kayu ilahi, kayu naga ilahi, kayu darah phoenix, kayu gagak emas, kayu kunwu, atau kayu tempa. Saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Lan Xiyu berkata dengan suara gagap. Bagaimana mungkin dia bisa mengenalinya pada levelnya saat ini? Xie Feng memutar matanya dan tersenyum. Kita akan tahu setelah melihatnya. Bukankah kau bilang ada gua di sana? Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk melihat-lihat di sana. Utusan An terkenal, dan aku tentu saja ingin bertemu dengannya juga. Aku ingin tahu apakah dia enak. Dia tidak menempatkan Lin Yun di matanya karena dia tahu bahwa Lan Xiyu adalah sampah. Jika dia tidak berasal dari klan suci kuno, dia tidak akan bisa mencapai posisinya saat ini, dan kultivasinya tidak kuat. Xie Feng, aku memperingatkanmu. An Liuyan adalah milikku. Lan Xiyu dengan dingin berkata sambil menatap Xie Feng. Kata-katanya membuat Xie Feng geram, tapi dia segera tersenyum, tenang. Karena ini adalah seseorang yang kamu sukai, secara alami aku tidak akan bersaing denganmu. Ayo pergi dan bawa kembali utusan An. Saya yakin Anda tidak akan mengecewakan kami. Itu sudah pasti. Lan Xiyu dengan dingin berkata. Dia dalam hati bersukacita karena dengan Xie Feng dan anak buahnya, dia tidak berpikir bahwa Lin Tian dapat melakukan perlawanan, dan An Liuyan hanya bisa memohon belas kasihan padanya saat itu. Ketika kelompok 3 orang Lin Yun memasuki gua, hawa dingin di udara sangat dingin meskipun diisolasi dengan energi astral. Tapi kepadatan aura suci dan aroma herbal dari gua itu mengejutkan. Itu jauh lebih menakutkan daripada buah suci sebelumnya. Aneh. Lin Yun bergumam. Aroma herbal itu menggoda, tetapi mereka pasti akan menyerap aura yin juga jika mereka mencoba menyerap aroma herbal. Tapi memikirkan betapa menakutkannya aura yin itu, tidak ada yang berani mengambil satu nafas pun. Beruntung mereka semua berada di alam inti Elysium, dan mereka bisa menutup pori-pori mereka dengan satu pikiran. Bernapas bukanlah apa-apa karena mereka bisa bertahan lama, bahkan jika mereka tidak makan atau minum. Ini adalah tempat yang bagus. Pasti akan ada harta karun di sini. Mata Xiao Yun berbinar saat jantungnya berdegup kencang. Semakin jauh mereka masuk, semakin besar gua itu. Dinding di semua sisi bersinar dengan cahaya giok yang terasa lebih keras dari artefak suci biasa. Dinding-dindingnya saja sudah sangat berharga jika mereka bisa membawanya. Ada yang aneh dengan tempat ini, kata An Liuyan. Ruang di dalam gua ini seperti mimpi, dipenuhi dengan cahaya giok dan aroma herbal. Aura yin di dalam juga jauh lebih lemah, tetapi kabut secara bertahap menjadi lebih tebal. Kabut itu tampak seperti aroma herbal yang kental, dan mereka bisa melihat cahaya suci yang samar-samar menyebar. Sial, bahkan mata suci yin yang mendalam milikku dibatasi di sini. Ini adalah pertama kalinya aku mengalami situasi seperti ini. Xiao Yun sangat bersemangat dan sepertinya tidak khawatir dengan bahayanya. Dia juga yang tercepat di antara ketiganya, dan An Liuyan praktis harus menggunakan kecepatan penuhnya untuk mengimbanginya. Saudara Lin, utusan An, aku bisa mencium aroma herbal. Tempat ini pasti harta karun. Haha, cepatlah. 1 jam kemudian, Lin Yun dan An Liuyan bertukar tatapan tak berdaya karena Xiao Yun tidak terlihat, hanya suaranya yang bergema. Sebelum mereka bisa bereaksi, sekelompok orang yang penuh dengan memar muncul. Lin Yun meraih seseorang dan bertanya, ada apa? Ada ladang herbal di depan, dan semuanya adalah ramuan suci yang dikaitkan dengan es. Tapi seorang pemuda tiba-tiba datang dan memukuli kami semua. Banyak orang terbunuh. Dia benar-benar monster. Sebelum Lin Yun bisa melanjutkan bertanya, orang itu melepaskan diri dari genggaman Lin Yun dan lari. Tidak ada yang bisa membayangkan apa yang baru saja dia alami sehingga dia begitu ketakutan. Tapi Lin Yun dan An Liuyan memakai ekspresi aneh. Tidak banyak anak muda di alam astral, dan itu mungkin Xiao Yun. Jika mereka ingat dengan benar, Xiao Yun seharusnya berada di alam inti Elysium surgawi bintang 6, dan dia seharusnya mahir dalam rune spiritual. Jadi mengapa dia begitu menakutkan? Ayo pergi dan lihatlah. Lin Yun menghilang, dengan An Liuyan dengan cepat mengikuti. Bab 1494 Obat Aneh Sein Elixir. Lin Yun dan An Liuyan penasaran apakah pemuda itu adalah Xiao Yun.
Akan sangat mengejutkan jika benar bahwa seseorang di alam inti Elysium Surgawi Bintang 6 akan memiliki kehebatan bertarung yang menakutkan. Lin Yun sudah mencurigai kekuatan Xiao Yun yang sebenarnya ketika dia menemukan alam astral sisa naga dengan mata suci Yin yang mendalam. Dia merasa bahwa Xiao Yun telah menyembunyikan sebagian besar kekuatannya. Mereka bergerak cepat, dan tidak butuh waktu lama sampai sebuah kebun herbal muncul di hadapan mereka. Kebun herbal itu aneh, karena berada di dalam gua, dan setiap ramuannya adalah ramuan suci berusia 10.000 tahun. Kebun itu diselimuti berbagai cahaya yang tampak menyilaukan. Dengan perkiraan kasar, setidaknya ada 100 ramuan suci, yang merupakan peluang besar. Tapi Lin Yun dengan cepat memalingkan muka karena dua orang masih bertarung di taman. Salah satunya adalah Xiao Yun, dan yang lainnya adalah seorang pria tua. Orang tua itu berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 7, memiliki teknik gerakan aneh yang bisa mengubahnya menjadi kabut. Kecepatan gerakannya tidak cepat, tapi aneh, sehingga memberinya banyak keuntungan. Kebun herbal itu berlumuran darah, dan 10 mayat aneh tergeletak di tanah. Dilihat dari luka mereka, sepertinya palu telah menghancurkan mereka. Pemandangan ini membuat Lin Yun dan An Liuyan bertukar tatapan dengan terkejut, mereka tidak percaya bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh Xiao Yun. Sementara keduanya terkejut, orang tua itu dipukul oleh Xiao Yun tepat sebelum dia akan berubah menjadi kabut. Pukulannya seperti binatang buas yang mencabik-cabik tubuh orang tua itu. Dari Xiao Yun, Lin Yun bisa merasakan aura yang tidak asing lagi, dan ini menyebabkan keterkejutan muncul di pupil matanya. Hehe. Saudara Lin, utusan An, kalian berdua ada di sini. Xiao Yun tersenyum. Ini semua dilakukan olehmu. An Liuyan bertanya, menunjuk ke tanah. Siapa lagi? Jangan bilang aku tidak mengurus kalian. Kalian bisa mengambil apapun yang kalian butuhkan. Hehe, kita beruntung kali ini. Aku menduga ada rahasia besar di alam astral sisa naga ini. Xiao Yun tersenyum dengan kepala dimiringkan. Setelah selesai, dia mengabaikan keduanya dan mulai berkeliling di kebun herbal. Seorang Liuyan menoleh untuk melihat Lin Yun karena dia tidak tahu apa yang dimaksud Xiao Yun. Bagaimanapun juga, mereka yang mencoba merebut ramuan suci dibunuh atau diusir oleh Xiao Yun. Jadi siapa yang tahu jika Xiao Yun akan membalikkan meja ketika mereka pergi untuk mengambil ramuan suci. Tapi Lin Yun mengangguk padanya, menyuruhnya untuk tidak khawatir. Ketiganya dengan cepat menyapu ramuan suci, dengan Xiao Yun tertawa. Tapi segera, dia tidak bisa tersenyum lagi karena dia menyadari bahwa ramuan suci itu tidak bisa dimasukkan ke dalam gelang interspasial, yang aneh. Apa yang terjadi? Wajah Xiao Yun berubah. Tapi saat semua orang curiga, ramuan suci itu larut menjadi debu yang berkilauan dan terbang menuju kedalaman gua. Hal ini membuat Xiao Yun sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah, wajahnya menjadi hitam. Lin Yun mengulurkan tangan dan meraih sebutir debu. Menatapnya untuk beberapa saat, dia yakin bahwa ramuan suci dari sebelumnya bukanlah ilusi, dan dia bisa merasakan efek herbal yang terkandung dalam debu. Tapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat itu, wajah mereka berubah karena mereka bisa merasakan sekelompok besar kultivator di pintu masuk, dan mereka semua diselimuti aura yang mengancam. Karena Xiao Yun sedang tidak dalam suasana hati yang baik, ini langsung membuatnya semakin marah, sepertinya orang-orang ini tidak cukup dipukuli. Kakak Lin, aku akan segera kembali. Tunggu. Lin Yun ingin menghentikannya, tapi Xiao Yun sudah tidak terlihat. Ada apa? Seorang Liuyan bertanya ketika dia melihat ekspresi khawatir di wajah Lin Yun. Apakah menurutmu orang-orang itu akan kembali setelah dipukuli? Lin Yun bertanya. Jadi, mata An Liuyan mulai berkedip, dan dia langsung mengerti apa yang dimaksud Lin Yun. Jadi mereka mungkin dari aula dunia bawah. Lan Xiyu mungkin kembali dengan pembantu. Lin Yun berkata dengan nada tertentu. Bisakah Xiao Yun menghadapi mereka? An Liuyan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa aula dunia bawah bukanlah tempat yang mudah, dan setiap orang dari 7 murid inti dikenal karena kebrutalan mereka, selain Lan Xiyu. Tepat ketika dia selesai berbicara, sesosok tubuh dikirim terbang. Orang ini adalah Xiao Yun, yang telah bergegas keluar sebelumnya. Cek, cek, kamu cukup kuat untuk bertahan hidup di bawah telapak tanganku. Sebuah suara menakutkan bergema dari jauh. Bunuh dia. Tidak perlu membuang-buang waktu dengan orang seperti dia. Suara lain bergema. Suara ini penuh dengan penghinaan. Itu Ku Ying dan Xie Feng. Wajah An Liuyan berubah dengan ketakutan yang mendalam muncul di pupil matanya. Sialan. Kamu tunggu saja. Xiao Yun mengutuk sebelum dia berbalik dan melarikan diri.
Dia bahkan mengingatkan mereka ketika dia melewati Lin Yun dan An Liuyan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? An Liuyan dengan gugup menatap Lin Yun. Mari kita bersembunyi untuk saat ini. Sembunyi. Bagaimana? An Liuyan bingung karena mereka berada di bawah tanah, dan bersembunyi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tapi tanpa menunggunya bereaksi, Lin Yun membentuk segel Ziyuan Sein sebelum meraih bahunya dan melonjak ke langit. Seluruh dunia mulai berputar di detik berikutnya sebelum mereka menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di alam rahasia Ziyuan, dan An Liuyan melihat sekeliling dengan kaget sebelum dia berbalik untuk melihat Lin Yun. Dia dipenuhi dengan keraguan pada saat ini, dan dia benar-benar terkejut dengan hal ini. Pada akhirnya, dia tidak bisa tidak bertanya, di mana kita sekarang? Ini adalah alam rahasia Ziyuan. Aku akan memberitahumu tentang itu nanti. Lin Yun berjalan menuju bibit pohon Phoenix dan bertanya, Permaisuri, bisakah Anda membantu saya melihat apa yang terjadi di luar? Kamu benar-benar membawa orang luar masuk. Kamu tahu bahwa kamu akan mati dengan cara yang mengerikan jika rahasia tempat ini terbongkar, kan? Lil Purple dengan marah menatap Lin Yun. Dia tidak akan melakukannya. Lin Yun menjawab. Ini membuat Lil Purple sangat marah, tapi dia masih melambaikan tangannya, dan layar cahaya muncul di depan mereka. Dari tempat mereka sebelumnya, 10 sosok aneh muncul. Lan Xiyu yang pertama kali masuk, dan dengan dingin dia berkata, ada 2 orang di sini sebelumnya, dan kemungkinan besar itu adalah mereka berdua. Tidak lama kemudian, Xie Feng dan yang lainnya muncul. Ketika Xie Feng muncul, Lin Yun langsung fokus pada orang-orang ini, dan dia bisa merasakan bahwa sayap di belakangnya tidak sederhana. Xie Feng hanya melihat sekeliling dan tidak melakukan apa-apa. Tapi Ku Ying berkata, aura Yin akan menjadi lebih menakutkan di luar tempat ini, dan gua ini memberiku perasaan bahwa ini adalah dunia yang terpisah. Obat mujarab suci diambil oleh mereka bertiga. Apakah kita akan mengejarnya? Lan Xiyu sedikit takut saat dia melihat kedalaman gua. Dia pasti tidak akan berani masuk sendirian. Para ahli alam inti Elysium Surgawi Bintang 8 akan ikut denganku. Selebihnya, kalian semua tetaplah di sini untuk mencegah siapapun masuk atau keluar. Saya merasa bahwa kesempatan di sini mungkin tidak kalah dengan lembah pemakaman naga. Xie Feng langsung memberikan perintah. Bagaimana dengan saya? Lan Xiyu sedikit pemalu dan takut Xie Feng akan melakukan sesuatu dengan An Liuyan saat dia tidak ada. Adik laki-laki, kamu adalah keturunan langsung dari klan Lan, dan aku tidak akan bisa menjelaskannya jika kamu mati di sini. Xie Feng berbalik sambil tersenyum. Xie Feng, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Lan Xiyu dengan tidak senang memelototi Xie Feng. Oke, kalau begitu, kamu dan Ku Ying bisa melanjutkan, sementara aku menunggu di sini. Bagaimana menurutmu? Xie Feng tersenyum. Melihat senyuman di wajah Xie Feng, Lan Xiyu mengangkat kepalanya untuk melihat lubang gelap dan mengumpat, aku akan menunggu di sini. Jangan berani-berani menyentuh An Liuyan. Hahaha. Xie Feng hanya mengabaikannya dan memerintahkan, ayo pergi. Setelah selesai, dia memimpin semua ahli alam inti Elysium Surgawi Bintang 8 dan masuk lebih dalam ke dalam gua, meninggalkan Lan Xiyu dan 6 orang lainnya. Mereka berhati-hati, dan seorang spiritualis suci bahkan mengeluarkan bendera dan pil astral ilahi untuk membuat 3 susunan. Di dalam alam rahasia Ziyuan, Lin Yun memandang An Liuyan, sepertinya dia belum menyerah padamu. Jangan mengolok-olok saya. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Wajah An Liuyan memerah, dan dia mengganti topik pembicaraan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita membiarkan mereka mengejar, Xiao Yun pasti akan berada dalam bahaya. Dia menerima serangan dari ahli alam inti Elysium Surgawi Bintang 9, dan masih bisa lari. Itu bukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Kita harus memikirkan bagaimana kita harus menghadapi orang-orang ini, atau kita tidak bisa pergi. Lin Yun menjawab. Seorang Liuyan menatap Lin Yun dengan tidak percaya. Dia tidak mengira Lin Yun tidak bisa menerima serangan dari alam inti Elysium Surgawi Bintang 9. Tapi ketika dia tiba-tiba merasakan gelombang niat membunuh dari Lin Yun, dia merasakan hawa dingin di tulang punggungnya dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Menurutmu apa yang harus kulakukan pada orang yang berani mengancamku dengan aula dunia bawah? Lin Yun dengan tenang menjawab. Tapi orang-orang ini semua berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 7. Mereka jauh lebih kuat dari kultivator iblis sebelumnya, dan mereka semua adalah diaken tamu yang dipelihara oleh aula dunia bawah.
Seorang Liu Yan tahu apa yang ingin dilakukan Lin Yun, tetapi dia mengkhawatirkan keselamatannya. Memang benar tidak mudah bagiku sendirian. Tapi itu cerita yang berbeda dengan bantuanmu. Kata Lin Yun. Ada 7 orang, beberapa di antaranya mungkin melarikan diri jika mereka fokus untuk melarikan diri. Baiklah, apa yang kau ingin aku lakukan? An Liu Yan mengangkat kepalanya untuk menatap Lin Yun. Hentikan siapapun yang mencoba lari. Selebihnya, bertindaklah sesuai dengan itu. Setelah Lin Yun selesai, dia mengeluarkan topeng bulan perak dan memakainya. Saat rambutnya berkibar, seluruh tubuhnya berubah menjadi perak, dan bahkan temperamennya mengalami perubahan drastis. Seorang Liu Yan pasti tidak akan berani mempercayainya jika dia tidak menyaksikannya sendiri. Bab 1495 Mayat Iblis Berdarah Naga. Setelah Lan Xiyu dan rombongannya menyiapkan 3 susunan, mereka segera bersantai. Di tengah susunan, Lan Xiyu minum anggur dan berkata, tempat ini sangat dingin, dan aura yin sangat aneh. Aku ingin tahu apa yang sedang terjadi. Seorang lelaki tua berambut putih berkata, aura yin di sini mirip dengan yang ada di lembah pemakaman naga, dan Tuan Muda Xie mungkin merasa bahwa mungkin ada mayat naga berdarah murni di sini. Mayat naga berdarah murni. Mata Lan Xiyu berbinar. Xie Feng telah menyembunyikan sesuatu darinya. Ya. Lembah pemakaman naga juga memiliki aura yin yang serupa, dan aura yin sangat aneh sehingga bahkan dapat menimbulkan korosi pada api dan petir. Itu mungkin telah ditinggalkan setelah kematian klan naga. Orang lain melanjutkan. Bukankah itu berarti bahwa mungkin juga ada mayat iblis berdarah naga di sini? Setelah menyebutkan mayat iblis berdarah naga, mata Lan Xiyu dipantulkan dengan ketakutan, tetapi dia segera menghibur, itu mungkin tidak mungkin karena kita tidak menuju ke kedalaman. Jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Saat mereka mengobrol, mereka tidak menyadari bahwa ada kotak pedang di atap gua. Saat fluktuasi spasial menyebar, 2 sosok terbang keluar dari kotak pedang. Pria tua berambut putih dalam kelompok itu mengunci alisnya dan berseru, ada gerakan. Wajah Lan Xiyu langsung menjadi waspada. Ketika dia mengaktifkan liontin di dadanya, sebuah riak muncul dan menyatu ke dalam tubuhnya. Secara bersamaan, dia mengeluarkan pedang suci dan meraihnya dengan tangan kanannya. Para tamu lainnya juga menahan napas saat mereka menjadi waspada. Kita akan tetap berada di barisan, jadi kita tidak perlu takut bahkan jika mayat iblis berdarah naga benar-benar datang. Lan Xiyu dengan gelisah menyapu pandangannya ke sekeliling, mencoba menghibur dirinya sendiri dan semua orang dengan kata-katanya. Tetapi sementara semua orang merasa tidak nyaman, gelombang racun hitam melonjak, dan semua orang terkejut menemukan bahwa ketiga susunan itu dengan cepat menjadi redup di bawah racun hitam. Sudut pipi Lan Xiyu bergerak-gerak karena ini terlalu aneh, dan dia dengan cepat berkata, semua orang berkumpul di sekitarku. Jangan menyebar. Kami memiliki keunggulan dalam jumlah, jadi kami akan baik-baik saja. Seseorang tiba-tiba berlari maju, dan susunan itu dihancurkan dengan sebuah pukulan, memaksa semua orang yang berkumpul di sana untuk berpencar. Jangan berpencar. Lan Xiyu berteriak dengan suara ketakutan. Dia takut bahwa itu adalah mayat iblis berdarah naga. Tapi tidak ada yang bisa mengganggunya karena mereka fokus untuk melarikan diri pada saat itu. Tapi ketika mereka mundur, mereka bisa mendengar sepotong musik seruling samar bergema di dalam gua. Musik seruling itu mengandung niat pedang tanpa batas yang langsung menyelimuti mereka. Orang yang memainkan seruling itu berada tepat di depan mereka, tapi mereka tidak bisa mendekat, tidak peduli bagaimana mereka mencoba. Di bawah musik seruling, gelombang suara seperti sinar pedang yang bermekaran. Semua orang menghunus senjata mereka. Sementara itu, Lin Yun diselimuti cahaya bulan saat dia memainkan suling bambu giok ungu ilahi, menjebak ketujuh orang itu dalam musiknya. Tidak butuh waktu lama bagi ketujuh orang itu untuk dipaksa memanggil rasi bintang mereka, tapi lagu Praise the Phoenix menampilkan kematian yang menakutkan di tangan Lin Yun. Yang paling penting, orang-orang ini masih tidak tahu di mana Lin Yun sekarang. Bagaimana mungkin mayat iblis berdarah naga bisa tahu cara memainkan seruling? Orang tua berambut putih itu mengunci alisnya sambil memasang ekspresi serius. Dia melihat sebuah lukisan indah terbentang di hadapannya yang mekar seperti bunga yang luar biasa. Tidak butuh waktu lama bagi ketujuh orang itu untuk menutupi luka-luka di bawah alunan musik seruling. Saat cahaya kejam melintas melalui pupil mata orang tua itu, dia menyerbu ke arah Lin Yun, dia ada di sana. Ayo kita pergi dan bunuh dia. Tapi ketika dia menyerbu, dia langsung terlempar kembali di bawah aura pedang tak terbatas dan mengeluarkan seteguk darah. Detik berikutnya, musik seruling berubah lagi.
Ketika Praise the Phoenix mencapai segmen terakhir, ketujuh ahli alam inti Elysium memuntahkan seteguk darah. Mereka semua menderita luka dalam di bawah musik. Bunuh dia. Dia pasti sudah kehabisan banyak energi astralnya karena memainkan musik. Lan Xiyu dengan gugup berkata sambil memegang pedangnya, memaksa dua tamu untuk perlahan-lahan mendekati Lin Yun. Tapi Lin Yun hanya menghunus pedang pemakaman bunga dan melesat ke arah mereka, langsung mencabik-cabik mereka. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Hanya satu pedang yang dia butuhkan untuk membunuh mereka. Hal ini membuat Lan Xiyu membelalakan matanya tidak percaya karena dia tidak bisa percaya bahwa dua orang manusia telah pergi begitu saja. Tanpa ragu-ragu, 5 orang yang tersisa melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Ketika Lin Yun mengejar mereka, pria parubaya itu tidak punya pilihan selain berbalik, melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Pria parubaya itu telah menggunakan semacam teknik rahasia untuk meningkatkan kultivasinya secara signifikan. Ini membuatnya sangat kuat dan pukulannya disertai dengan ledakan sonik. Tapi menghadapi serangannya, Lin Yun tidak panik dan membiarkan serangan itu mendarat padanya. Setelah tanda naga muncul di tubuhnya, pukulan itu hanya membuatnya berhenti sejenak. Itu bahkan tidak mampu membuatnya mundur setengah langkah. Hal ini membuat pria parubaya itu merasa terkejut, dan dia bergumam, bagaimana ini mungkin? Siapa kamu? Kenapa kau tahu teknik pemurnian tubuh klan naga? Tapi Lin Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun dan mengayunkan pedangnya. Ini mengejutkan pria parubaya itu. Setiap ayunan pedang Lin Yun merusak energi astralnya. 3 ayunan kemudian, energi astral pria parubaya itu terkikis hingga tidak ada yang tersisa, membuatnya merasakan hawa dingin yang menakutkan di tulang punggungnya. Menghadapi ayunan keempat Lin Yun, dia tidak bisa menghindarinya dan terpotong menjadi 2. Tapi Lin Yun tidak berhenti di situ dan dengan cepat mengejar kelompok itu. Orang-orang ini terluka oleh serulingnya, dan mereka tidak bisa melakukan perlawanan apapun terhadapnya setelah dia menghunus pedangnya. Sutra pedang langit ilahi dapat memanipulasi energi bawah, yang mengandung kedalaman kematian. Ini jauh lebih aneh daripada aura baleful dari kultivator iblis. Ketika Lin Yun bertekad untuk membunuh, orang-orang ini tidak bisa melarikan diri darinya. Ketika percikan api terbang, 6 tamu yang tersisa di aula dunia bawah kehilangan nyawa mereka, meninggalkan Lan Xiyu, yang melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Dia ingin tahu apa yang sedang terjadi saat ini, tetapi jeritan yang bergema satu demi satu menghilangkan pikirannya. Namun ketika dia melihat cahaya di hadapannya, dia langsung bersukacita karena ini berarti dia telah diselamatkan. Saat itu juga, seorang wanita dengan sosok yang menggerakkan muncul di hadapannya. Utusan An, apa yang kau lakukan di sini? Lan Xiyu terkejut saat melihat An Liuyan dan berhenti. Tapi dia segera terlihat khawatir dan dengan gugup berkata, Utusan An, kamu harus segera pergi bersamaku. Ada mayat iblis berdarah naga tepat di belakang kita. Jadi pergilah bersamaku jika kau ingin selamat. Tapi An Liuyan dalam hati mencibir dan mencibir, Tuan Muda Lan, Anda adalah orang yang sangat baik. Aku dengan jelas mendengar kau mengatakan pada si Feng untuk tidak menyentuhku sebelumnya. Kamu. Lan Xiyu terkejut, tapi dia segera menyadari sesuatu dan menoleh ke belakang. Dia melihat Lin Yun perlahan berjalan mendekat sambil melepas topeng bulan perak, memperlihatkan wajahnya. Lin Tian. Lan Xiyu segera mengertakkan gigi. Jadi, kalian berdua, apakah Anda keturunan langsung dari klan Lan? Lin Yun bertanya. Secerca harapan muncul di dalam murid Lan Xiyu, dan dia dengan cepat berkata, benar. Aku adalah keturunan langsung dari klan Lan dari kehancuran timur. Anda seharusnya sudah pernah mendengar tentang saya sebelumnya. Biarkan aku pergi, dan aku akan memberimu keuntungan yang tak terbayangkan. Manfaat. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Jika Lan Xiyu adalah keturunan asli dari klan suci kuno, keputusannya untuk membunuhnya tidak akan salah karena akan merepotkan jika apa yang dia lakukan hari ini bocor. Itu benar. Aku bisa menemukan harta karun apapun yang kamu inginkan. Lan Xiyu menghela nafas lega. Identitasnya sebagai keturunan klan suci kuno cukup berguna. Bahkan para ahli sekte iblis pun tidak akan berani sembarangan menyentuhnya. Tapi dia masih takut pada Lin Yun, orang yang kejam. Tapi tepat ketika Lan Xiyu lengah, pedang pemakaman bunga Lin Yun berkelebat, membelah liontin Lan Xiyu menjadi 2. Kamu. Lan Xiyu menjadi sangat marah. Tapi sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, pedang pemakaman bunga Lin Yun menciptakan lubang berdarah di tengah alisnya. Setelah Lin Yun menyarungkan pedangnya, dia memeriksa semua kantong antar ruang mayat dan gelang antar ruang. Dia harus mengakui bahwa kekayaan mereka sangat mengejutkan.
Mereka memiliki jutaan pil astral dewa, 10 botol pil suci, dan banyak ramuan suci dan buah suci yang ditemukan di alam astral sisa naga. Lin Yun mengangkat kepalanya saat api mulai berkobar di dalam gua. Seorang Liu Yan telah mengubah semua mayat menjadi abu. Dia menggunakan semacam api yang dikaitkan dengan es untuk membekukan mereka sebelum mengubahnya menjadi potongan-potongan dengan sentuhan ringan. Aura menakutkan menyapu gua saat itu, dan aura Yin tiba-tiba menjadi dingin. Seorang Liu Yan mendarat di samping Lin Yun, dan dia dengan gugup berkata, "Jangan katakan padaku bahwa benar-benar ada mayat iblis berdarah naga di sini." Mengingat rumor menakutkan tentang mayat iblis berdarah naga di lembah pemakaman naga, murid-murid An Liu Yan bersinar ketakutan. Bagaimanapun, mereka begitu kuat sehingga bahkan para ahli tingkat atas dari 7 sekte iblis tidak dapat menghadapinya. Aku tidak terlalu yakin tentang itu. Lin Yun berkata dengan lembut. Tapi gua ini aneh. Pasti ada tulang naga di sini, bahkan jika tidak ada mayat iblis berdarah naga. Tempat ini terlalu berbahaya. Kamu harus pergi dulu. Aku akan pergi dan melihat apakah aku bisa menyelamatkan Xiao Yun dan melihat apakah ada tulang naga di sepanjang jalan. Aku khawatir kita tidak bisa pergi sekarang. Wajah An Liu Yan menjadi pucat karena sepasang pupil merah mengincar mereka dari kegelapan.